Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang terhormat, Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Wakil Satu Putri Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Kak Fadilah Afdalia Lukman. Yang terhormat, Kak Mabigus, SMP Negeri 3 Balikpapan, Kak Hajah Eni Wahyuni, MPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03061, Segaskot Aswa Warman, Kak Syaukani Lutfi, SPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03062, Segaskot Aji Kincana, Dr. Anda Nurhayati. Dan kakak-kakak panitia webinar Segaskot seri 3 tahun 2020, serta peserta webinar Segaskot seri 3 tahun 2020 yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan webinar Segaskot seri 3 tahun 2020. Kemudian, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia kepada jalan kebenaran. Meskipun kondisi kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kegiatan ini harus dilaksanakan, maka semoga kita tetap selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Dharma Iksan Mahendra Menardi. Di sini saya sebagai pembawa acara webinar Segaskot seri 3 tahun 2020. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan webinar Segaskot seri 3 tahun 2020. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Ketua Panitia webinar seri 3. Yang keempat, sambutan Kak Mabigus, sekaligus membuka secara resmi Segaskot seri 3 tahun 2020. Yang kelima, pembacaan doa. Yang keenam, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan yang terakhir, penutup. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian.
Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Kegiatan Webinar Sega Scott Seri 3 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Kak Yohan Canabi, AMD. Kepada Kak Yohan Canabi, dipersilahkan. Cek. Oke, baik, terima kasih Kak Dharma Iksan. Laporan Ketua Panitia Webinar Sega Scott Series 3 tahun 2020, Gerakan Pramuka Gugus Depan 03061, 03062, Sega Scout Aswa Warman, Sega Scout Aji Kencana, tanggal 21 November 2020. Yang terhormat Kak Fadilah Afdalia Lukman dari Wakil 1 Putri Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2018. Yang terhormat Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan, Kak Hajah Eni Wahyuni MPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 03061 Sega Scott Aswa Warman, Kak Syaukani Lut SPD. Yang terhormat Ketua Gugus Depan 3062 Sega Scott Aji Kencana, Dr. Randa Nurdayati, serta saudara-saudari seperjuangan Panitia Webinar Sega Scott Jilid 3 tahun 2020. Dan tak lupa kepada peserta webinar Sega Scott Jilid 3 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya pada pagi hari ini, sehingga kita dapat berkegiatan pada webinar Sega Scott Series 3. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Webinar Sega Scott Series 3 tahun 2020 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, alhamdulillah Sega Scott kali ini sudah melaksanakan webinar nasional yang ketiga, ya, dengan tema peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, kegiatan webinar Sega Scott Jilid 3 tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 21 November tahun 2020 bertempat di SMP Negeri 3 Balikpapan dengan menggunakan via daring Zoom. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, pelajar, pendidik di seluruh Indonesia. Akhirnya, kami memohon kepada kakak selaku Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan atau yang mewakili untuk dapat membuka secara resmi kegiatan webinar Sega Scott Jilid 3 tahun 2020. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Balikpapan, 21 November 2020, Panitia Webinar Sega Scott Jilid 3 tahun 2020, Ketua Pelaksana Yohan Canabi AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Saya kembalikan kepada moderator Dharma Iksan. Baik, terima kasih kepada Kak Yohan Canabi AMD selaku Ketua Panitia Webinar Sega Scott Seri 3 tahun 2020. Selanjutnya, sambutan dari Kak Mabigus SMP Negeri 3 Balikpapan yang akan disampaikan oleh Pembina SMP Negeri 3 Balikpapan, Kak Abdul Rahmat SPD. Kepada Kak Abdul Rahmat SPD, dipersilahkan. Terima kasih Kak Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Ya, izinkan saya di sini, saya Abdul Rahmat selaku pembina Sega Scout mewakili Mabigus Kepala SMP Negeri 3 Balikpapan, Ibu Hajah Eni Wahyuni MPD. Beliau kebetulan hari ini ada kegiatan bersama dengan webinar kami. Jadi beliau menyampaikan salam kepada peserta teman-teman yang tergabung kembali dalam webinar Sega Scout kita yang ketiga.
Yang saya hormati, terima kasih kepada Kak Fadilah Afdalia Lukman dari Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2018. Alhamdulillah mau bergabung bersama kami di webinar yang ketiga ini. Alhamdulillah pelaksanaan webinar Segaskot yang ketiga ini mengangkat tema yaitu tentang peran pemuda dalam melestarikan lingkungan. Jadi memang mulai dari webinar yang pertama, narasumbernya dari Wakakwarnas, kemudian membahas tentang kepramukaan, kemudian yang kedua kemarin 2 minggu yang lalu webinar kita adalah tentang bagaimana pemuda yang bisa menghindari penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Balikpapan. Kemudian untuk kesempatan hari ini kami mengangkat tema lingkungan karena memang menurut kami di gugus depan SMP Negeri 3 Balikpapan, lingkungan ini memang menjadi masalah yang besar untuk kita semua, ya kan? Apalagi adik-adik atau kakak-kakak di sini, kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan pelestarian lingkungan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, jangan sampai nanti kelak anak cucu kita malah akan merasakan dampak dari apa yang kita perbuat karena tidak menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu juga di kesempatan kali ini terima kasih kepada para peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian kepada kakak-kakak panitia, terima kasih atas kerjasamanya telah terlaksana webinar kita yang ketiga. Insya Allah webinar kita ini akan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Untuk penutup nanti kita akan mengangkat tema tentang literasi karena di Segaskot memang kami concern kepada yang namanya penyalahgunaan narkoba, kemudian pelestarian lingkungan, dan peningkatan kemampuan literasi. Termasuk untuk hari ini pelestarian lingkungan, karena memang di Segaskot juga kami concern kepada yang namanya lingkungan. Kami sering berkolaborasi dengan kakak-kakak dari komunitas lingkungan, termasuk kemarin dengan dari Forum Duta Lingkungan Hidup ya, termasuk Kak Dharma Iksan Mahendra ini adalah salah satu peserta didik kami yang dari SMP. Ternyata mendapat kesempatan untuk menjadi Duta Lingkungan Hidup. Nah, sebuah kebanggaan juga untuk kami. Kader-kader kami di Gerakan Pramuka SMP Negeri 3 Balikpapan bisa berkembang, bisa meningkatkan kemampuan. Di sini juga saya lihat bergabung Kak Nasitah Rahman, Duta Anti Narkoba. Kemudian ada Kak Diah Ayu Pramesti. Juga saya lihat di sini bergabung Kak Muhammad Luhur Syah Akbar, juga setahu saya juga dulu dari Duta Lingkungan Hidup. Alhamdulillah, jadi concernnya dari Gerakan Pramuka terutama untuk lingkungan ini memang sangat tinggi. Jadi saya harapkan atau kami harapkan dalam kegiatan webinar ini kita bisa saling diskusi, kita bisa sharing bagaimana untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan untuk kedepannya, karena saya yakin anak-anak muda sekarang, jika kita semua kompak, kita semua bekerja sama untuk bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, kita bisa menjaga bumi ini, insya Allah kelak nanti kita juga akan bisa menuai dari apa yang kita tanam, ibaratnya gitu kan. Satu bibit itu sangat bermanfaat. Memang prosesnya panjang, memang butuh kesabaran, butuh kekompakan kita semua. Namun jika kita memang bersama-sama bisa kompak untuk menjaga kelestarian lingkungan, insya Allah bumi ini akan tetap lestari seperti tema kita hari ini. Dan saya yakin pemuda-pemuda yang hadir hari ini adalah para penerus-penerus yang nanti akan bisa membawa bumi kita, atau yang lebih khusus lagi membawa tanah air kita, membawa Indonesia menjadi arah yang lebih baik.
Akhirnya saya mewakili Kepala SMP Negeri 3 Balikpapan, Ibu Hajah Eni Wahyuni MPD, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar Nasional Sega Scout seri ketiga secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat berdiskusi para pemuda-pemuda. Ya, kita nantikan aksi-aksi nyata kita nanti ke depannya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi terjun ke lapangan, kita menjaga secara nyata lingkungan-lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Abdul Rahmat SPD. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Akbar. Kepada Kak Akbar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Di pagi hari yang berbahagia ini, kami mengangkat kedua tangan, memanjatkan doa kepadamu. Kami seluruh anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan webinar Sega Scout seri 3 tahun 2020, Pangkalan SMP Negeri 3 Balikpapan, tanggal 21 November 2020. Kami satukan rasa, satukan jiwa, seraya meminta kepadamu, wahai Zat yang Maha Mulia. Ya Allah, yang Maha Pengasih, yang tentu tak pilih kasih. Karuniakan kasih sayangmu kepada kami melalui Gerakan Pramuka. Jadikan organisasi ini sebagai sumber ilmu dan sumber pengalaman bagi kami. Ya Rob, Tuhan yang Maha Pemberi, baguskanlah agama kami yang akan menjadi kehormatan bagi segala urusan kami. Berikan kami kebaikan di dunia sebagai tempat kami menjalani hidup. Berikan kami kebaikan di akhirat yang akan menjadi tempat kami kembali. Ya Allah, jadikan hidup kami ini penuh manfaat, seperti pramuka yang telah banyak berbuat, mendidik, dan menjadikan generasi muda Indonesia menjadi generasi yang bermartabat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, serta para pahlawan yang telah gugur mendahului kami. Kami tahu, tidaklah Engkau sisakan sebuah dosa bagi kami, kecuali Engkau menghapusnya. Tidaklah Engkau sisakan kegelisahan pada hati kami, melainkan Engkau memberi jalan keluarnya. Ya Allah, yang Maha mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadikanlah Gerakan Pramuka ini sebagai garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter kaum muda. Engkau Zat yang Maha menerima dan mengabulkan segala doa. Kabulkanlah segala harap dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Akbar untuk pembacaan doanya. Iya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang bertema peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan yang akan disampaikan oleh Kak Fadilah Afdalia Lukman. Tapi sebelum itu, akan saya bacakan profil dari Kak Dilah. Kak Dilah lahir di Bontang, 25 Januari 2002. Kak Dilah adalah lulusan dari SD YPPSB Elementary School Sangatta, SMP YPPSB Junior High School Sangatta, dan berasal dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Kak Dilah ini pada tahun 2018 mengikuti pemilihan Duta Lingkungan Hidup dan terpilih menjadi Wakil 1 Putri Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2018. Baik, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita. Sebagai berikut, yang pertama, narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi selama 45 menit. Yang kedua,
selama pemateri menyampaikan, tidak ada interupsi. Yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan ada sesi tanya jawab, dan untuk yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di text box. Lalu, setelah penanya dipilih oleh moderator, penanya langsung membuka mute suara pada komputer masing-masing. Dan yang terakhir, pertanyaan akan dijawab setelah semua pertanyaan ditampung. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Langsung saja kepada Kak Dila untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada Kak Dila, dipersilakan. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran, Dila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Yang terhormat kepada Bapak perwakilan dari Kepala Sekolah SMP 3, kemudian teman-teman saya di sini semuanya, dan juga para panitia. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Fadila Afdalia Lukman, saya Duta Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2018. Dan sebelumnya saya mau terima kasih banyak kepada teman-teman dari Sega Scout yang sudah mengundang saya di sini. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk menemani teman-teman di sini dan membahas tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita santai aja ya teman-teman ya. Oke. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang peran pemuda dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mohon maaf sebelumnya, ini ada suara ayam di belakang karena tetangga saya pelihara ayam, jadi mohon maaf ya teman-teman. Oke, dari yang pertama dulu ya teman-teman ya. Apa sih lingkungan ini? Ada yang berani ngomong nggak? Anak pramuka hebat-hebat nih. Ada yang berani ngomong nggak? Perkenalan dulu namanya siapa, terus kasih tahu lingkungan itu apa sih menurut kalian? Ayo, satu orang. Ayo. Ayo, ada yang mau unmute? Lingkungan. Oke. Iya. Ada yang mau jawab? Ayo teman-teman, anak pramuka hebat-hebat loh. Pasti tahu dong. Menurut kalian deh, sepemahaman kalian lingkungan itu apa? Ayo. Ayo, ada yang berani? Jawab aja sepemahaman kalian. Menurut kalian lingkungan itu apa sih? Gitu. Oke. Ada yang mau jawab? Lingkungan. Mohon maaf, suaranya Baik, enggak. mungkin untuk Kak Zaki bisa untuk menjawab pertanyaan dari narasumber. Ya, boleh yuk. Boleh untuk on cam Kak Zaki biar terlihat menjawab dan terlihat mukanya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke. Udah? Oh, benar sekali ya teman-teman. Itu dari teman-teman. Jawabannya udah benar. Dan bisa di next, Kak. Jadi, ya bisa di next. Jadi yang tadi teman kita bilang udah benar ya. Yang ada di sekitar kita itu benar. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya.
Nah, jadi teman-teman, secara teori ini ya, lingkungan hidup itu meliputi kekayaan alam, baik tanah, kemudian air, tumbuhan, udara juga termasuk dalam kategori lingkungan ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau salah satu dari yang saya sebutkan tadi itu rusak, apa pengaruhnya bagi kita. Jadi kan kita tahu ya manusia. Oke, dari Muhammad Abdiano, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik. Oke, benar sekali ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Bisa dibayangkan kalau misalnya salah satu yang tadi saya sebutkan itu rusak, itu juga akan berpengaruh pada kita, kehidupan manusia, karena alam ini dan manusia ini berkaitan ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dan sangat penting. Jadi kalau salah satunya rusak, itu akan berpengaruh pada hajat hidup manusia ya teman-teman. Oke, dan kalau mau diartikan ya sebenarnya lingkungan itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Ada seperti lingkungan manusia, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, lingkungan buatan. Jadi banyak banget. Bisa di next, Kak. Oke, apakah pemuda saat ini sudah paham pentingnya kelestarian lingkungan? Menurut saya, ada beberapa mungkin, tapi saya yakin ya teman-teman yang di sini pasti tahu dan paham pentingnya kelestarian lingkungan. Tapi ada juga beberapa yang belum tahu gitu loh, pentingnya kelestarian lingkungan itu apa sih? Pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan itu apa? Ada orang yang belum paham. Nah, banyak fakta yang mengatakan bahwa generasi muda saat ini tuh udah tidak lagi mencerminkan rasa bijak dan pedulinya terhadap lingkungan. Dan malahan beberapa dari mereka, si pemuda-pemuda ini dan kaum milenial, mereka malah berperilaku dan bertingkah yang tidak menggambarkan rasa pedulinya tentang kelestarian lingkungan. Contohnya ya, mohon maaf, itu seperti mabuk-mabukan di pinggir jalan, kemudian juga tawuran antar sesama. Dan menurut saya dan teman-teman lain juga pasti tahu bahwa itu memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan khususnya lingkungan. Gitu. Bisa di next, Kak. Oh ya, teman-teman, jadi sebelumnya kesadaran dari pemuda itu kan sangat sekali diperlukan. Apalagi kita sebagai pemuda ya yang masih muda-muda itu, kita masih punya banyak energi untuk mungkin memberitahu yang lain, menasihati yang lain untuk lebih mengetahui akan pentingnya menjaga lingkungan itu ya. Dan jangan gini loh, jangan karena kita masih muda, jadi kita nggak peduli tentang lingkungan karena kita mikir, oh ada kok yang lebih di atas kita, maksudnya umurnya lebih dewasa dari kita yang tahu bahwa bahwa lingkungan itu harus begini, jadi kita bisa santai aja. Nggak begitu, jadi lebih baik dimulai sejak dini, sejak kita kecil, kemudian beranjak menjadi kaum milenial, kemudian menjadi dewasa, itu kita harus menanamkan bahwa menjaga lingkungan itu penting ya teman-teman. Dan di sini saya mau memaparkan contoh orang yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan. Sebenarnya banyak ya teman-teman contohnya yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan itu. Tapi di sini saya cuma mau memaparkan 4 dulu. Yang pertama, kurangnya perhatian terhadap lingkungan, kemudian buang sampah sembarangan, kemudian menggunakan energi listrik berlebihan, dan yang terakhir menggunakan air berlebihan. Oke, kita bahas ya dari yang satu dulu ya ini. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan. Oke, kita kalau mau beri contoh ya, misalnya ada seorang pemuda yang punya teman. Nah, temannya ini dia tuh buang sampah sembarangan nih. Tetapi yang si pemuda ini yang menyaksikan kejadian itu tidak melakukan apa-apa, entah menasehati atau menegur, itu dia tidak melakukan apa-apa dan hanya diam saja.
itu termasuk orang yang kurang perhatian terhadap lingkungannya. Itu termasuk orang yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan. Padahal kalau misalnya pemuda tersebut tahu pentingnya menjaga lingkungan, pasti dia akan menegur temannya itu dong, menegur, menasehati, memberi contoh yang baik. Tapi karena dia kurang perhatian terhadap lingkungan, dia tidak melakukan itu. Seperti itu. Dan untuk yang buang sampah sembarangan, ini semua orang udah tahu, ini umum banget, ini udah pasti banget adalah contoh orang yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan. Kenapa? Karena contoh ya nih teman-teman, misalnya ada pemuda yang buang sampah sembarangan, kemudian dia beralasan bahwa aku nggak nemu tong sampah, nggak ada tempat sampah di sekitar sini. Itu alasan tersebut nggak bisa diterima teman-teman, benar-benar nggak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau memang dia punya kepedulian tentang lingkungan ya teman-teman, dia akan berusaha untuk mencari tempat sampah. Bahkan dia kalau memang tidak ada tempat sampah, dia bisa memegang sampahnya dulu, menahan diri untuk tidak membuang sampah, atau dimasukin dulu ke tasnya sampai terus cari tong sampah sampai dapat. Karena kalau memang dia tahu pentingnya lingkungan, pasti dia akan berpikir, oh kalau saya buang sampah sembarangan, ini loh dampaknya. Oh kalau saya nggak peduli sama lingkungan, ini loh dampaknya. Seperti itu teman-teman. Jadi buang sampah sembarangan itu udah 100% contoh orang yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, menggunakan energi listrik berlebihan. Ini berbeda sama poin ke-1 sama kedua ya teman-teman. Kenapa? Karena ini membahas listrik ya. Kenapa listrik berkaitan dengan lingkungan? Contohnya ya, saya beri contoh, misalnya teman-teman di sini nggak kepanasan. Teman-teman di sini udah merasa adem nih di rumah, tapi tetap pengen nyalain AC-nya, jadi udah dinyalain. Dan padahal nggak butuh, saat itu tidak butuh karena sudah rasanya adem, tapi tetap menyalakan AC. Nah, gas yang dikeluarkan dari AC ini bisa naik ke lapisan ozon dan mengakibatkan pemanasan global. Teman-teman di sini pasti tahu akibat dari pemanasan global itu apa. Dan kalau nggak tahu nanti googling ya teman-teman ya. Jadi itu dari menggunakan energi listrik berlebihan yang tidak digunakan, itu bisa berdampak juga ke lingkungan. Kemudian yang terakhir, menggunakan air yang berlebihan. Kenapa ini berkaitan dengan lingkungan ya teman-teman? Jadi kalau kita menggunakan air berlebihan dengan pemikiran bahwa airnya nggak bakal habis, jangan berpikir seperti itu karena sumber air itu juga bisa habis ya. Sumber mata air itu bisa habis, dan bayangkan kalau misalnya suatu daerah yang mempunyai sumber air ini habis, dampaknya juga ke kita ya teman-teman. Kita akan mengalami krisis lingkungan, kemudian yang kena dampaknya juga lingkungan sekitar sumber mata air itu yang tidak bisa menyerap air karena habis gitu. Jadi keempat-empatnya ini yang saya sebutkan tadi adalah contoh orang yang belum paham pentingnya menjaga lingkungan teman-teman. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Boleh di next Kak? Oke, selanjutnya saya di sini cuma mau memaparkan permasalahan lingkungan di Indonesia ya. Mungkin teman-teman ada yang belum mengikuti isu-isu lingkungan di Indonesia. Yang pertama nih teman-teman ya, sebenarnya banyak sih teman-teman permasalahan lingkungan di Indonesia, tapi di sini saya angkat 3 yang umum banget. Yang pertama tentang sampah. Jadi saat ini ya teman-teman, ada beberapa daerah yang sampahnya itu udah mulai tidak terkendali ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, ya itu dapat mengakibatkan penyakit, wabah penyakit, akan menyebarkan bakteri. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan ya teman-teman, suatu benda atau sesuatu yang bersih, yang kelihatan bersih aja, itu bisa mengandung suatu bakteri yang membahayakan. Apalagi nih teman-teman, sampah yang udah menumpuk, yang udah jelas kotor dan dikelilingi lalat-lalat yang entah membawa bakteri dari mana saja, itu bisa mengakibatkan terjadinya wabah penyakit dari bakteri-bakteri tersebut. Nah, dan juga dengan
sampah ini kalau menumpuk itu bisa menyebabkan pencemaran tanah. Kenapa? Karena reaksi kimia dari bahan-bahan tersebut bisa masuk ke tanah dan bisa menyebabkan pencemaran tanah. Nah, dan juga permasalahan sampah ini juga teman-teman pasti tahu diakibatkan oleh banyaknya sampah plastik. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, sampah plastik itu terurainya lama banget, bisa beribu-ribu tahun ya. Dan masih banyak banget orang-orang yang belum paham akan pentingnya lingkungan masih menggunakan botol plastik, kantong plastik. Padahal ada inisiatif yang lain untuk menggantikan hal tersebut untuk tidak terjadinya penumpukan sampah, seperti misalnya ya, botol plastik ini diganti menjadi menggunakan tumbler. Teman-teman di sini pasti, saya yakin teman-teman di sini sudah mengganti botol plastiknya pakai tumbler. Karena yang saya bilang tadi, plastik itu terurainya lama ya. Jadi kalau kita menggunakan tumbler, kita sebagai pemuda udah ikut langsung dalam menyelamatkan bumi dari penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, seperti itu. Dan juga yang kedua itu penggunaan tote bag ya teman-teman. Penggunaan tote bag itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya yang kita pakai itu kantong plastik, dan biasa kalau udah nggak digunain dibuang sembarangan, dan itu lama banget terurainya. Apalagi banyak yang juga langsung buang ke laut. Dan gini loh teman-teman, kalau misalnya kita buang sampah ke laut atau kemanapun itu yang merupakan plastik, itu kan lama terurainya. Kalau misalnya di laut, mungkin saja ada ikan yang tidak bisa membedakan bahwa ini bukan makanan, bahwa ini tuh plastik, tapi mungkin si ikan ini nggak bisa membedakan yang mana makanan, yang mana plastik, sehingga dia memakan plastik tersebut, kemudian terjadi karena si plastik ini merupakan ada kimianya juga, jadi si ikan ini akan lama-kelamaan juga punah seperti itu. Jadi ayolah kita sebagai pemuda ikut andil untuk menyelamatkan sama, kita menyelamatkan alam di laut, kita menyelamatkan kehidupan di darat juga, seperti itu, dengan mengganti plastik yang sering kita gunakan kayak botol plastik sama kantong plastik itu menjadi tumbler dan juga tote bag. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau di Balikpapan waktu itu saya mendampingi Gubernur Bapak Rizal Effendi untuk mengesahkan peraturan nomor, koreksi saya kalau saya salah, nomor 8 tahun 2018 itu tentang 0 kantong plastik. Koreksi saya kalau saya salah ya. Dan juga di situ sudah dijelaskan bahwa penggunaan kantong plastik itu sangat merugikan lingkungan, merugikan kita juga. Jadi di Balikpapan setahu saya sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi, dan di retail besar juga sudah menyediakan tote bag kayak Indomaret, terus Hypermart itu sudah menyediakan tote bag untuk kita menggantikan si plastik ini menjadi keramah lingkungan. Seperti itu ya dari sampah. Nah, kemudian teman-teman, dari yang pembakaran dan penebangan hutan, kita bisa bayangin kalau terjadinya pembakaran hutan, pasti kan ada asapnya yang timbul. Asap ini mengepul, kemudian naik ke udara, terjadilah apa? Polusi udara, ya kan? Nah, siapa yang dirugikan dalam polusi udara ini, teman-teman? Tentunya kita sebagai manusia akan dirugikan. Kenapa? Karena dari polusi udara itu akan masuk ke pernafasan, kita jadi batuk, kita jadi sesak nafas, karena udara yang kotor, kita tidak mendapatkan oksigen yang baik. Jadi kalau adanya pembakaran itu ruginya di kita juga gitu loh sebagai manusia. Kemudian siapa lagi yang rugi dengan pembakaran ini? Tentu saja hewan-hewan ya, yang menjadikan si hutan ini adalah habitatnya mereka. Kita bisa bayangin, sedangkan kita sebagai manusia itu ya, kalau misalnya kita ke rumah kita kebakaran atau kita kehilangan tempat tinggal, itu pasti kita sedih banget, kita nggak tahu mau kemana arahnya. Apalagi hewan ini teman-teman yang udah dibakar, kemudian si orang-orang ini tidak bertanggung jawab,
si hewan ini pasti sedih gitu, sedih, tidak tahu mau kemana, habitatnya dibakar, dan bahkan mungkin ada beberapa hewan juga yang ikut terbakar dalam pembakaran hutan ini. Kita bisa bayangin apakah kita tega sebagai manusia untuk melakukan itu? Kemudian juga ya teman-teman, yang ketiga, ekosistem laut yang rusak. Ini seperti yang tadi saya sudah bahas tentang plastik di lautan. Kenapa ekosistem laut bisa rusak? Itu karena adanya pengeboban laut. Dari pengeboban laut ini kan pasti ada kimia-kimia yang akan tersebar di lautan ya. Dan itu bisa membahayakan ikan-ikan yang lain gitu loh. Karena karena dia berdampingan dengan kimia ini dan itu membahayakan banget bagi ikan-ikan. Kemudian ekosistem laut yang rusak itu bisa juga disebabkan oleh yang tadi pembuangan sampah di laut, pembuangan sampah secara sembarangan dan akhirnya ke laut, dan plastik itu bisa dimakan oleh ikannya dan itu sangat membahayakan bagi ikannya juga. Dan juga nih ada orang-orang yang mungkin ya seperti yang kita tahu ya, Indonesia kan lebih banyak lautnya daripada daratnya, dan di laut kita tuh indah-indah banget. Kita punya terumbu karang yang cantik-cantik banget. Tapi ada juga beberapa oknum yang merusak terumbu karang tersebut. Padahal itu termasuk kekayaan alam kita yang kita bisa banggakan. Tetapi ada beberapa oknum yang merusaknya gitu. Sehingga ekosistem laut itu menjadi rusak. Nah itu teman-teman adalah permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi. Teman-teman saya yakin teman-teman di sini pasti tahu permasalahan-permasalahan di lingkungan Indonesia itu apa aja. Oke, bisa di next, Kak. Bagaimana peran pemuda seharusnya? Oke, seperti yang kita tahu ya, pemuda merupakan generasi penerus yang kelak mewarisi bangsa ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga lingkungan ini, termasuk kekayaan alam dan lingkungan hidup di dalamnya, teman-teman ya. Dan bahkan warisan ini tuh sebenarnya bukan punya kita aja, nanti buat cucu-cucu kita juga itu akan misalnya ya teman-teman, misalnya kita tidak menjaga lingkungan dari sekarang, nanti cucu-cucu kita yang bakal dapat dampaknya gitu loh. Jadi sebaiknya kita mulai menjaga lingkungan dari sekarang agar nanti warisan dan nanti cucu-cucu kita bisa melanjutkan usaha kita untuk menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, aman, indah, asri, dan memberikan dampak positif juga timbal balik kepada manusia. Nah, kemudian ya teman-teman, menjadi generasi muda yang bijak itu harus ditanamkan ke dalam sikap dan kepribadian kita sebagai pemuda. Karena sebenarnya ini tugas wajib bagi orang tua ya sebenarnya untuk membiasakan anak-anak mereka untuk selalu bersikap bijak, khususnya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Tapi setelah orang tua membiasakan, balik lagi ke diri kita sendiri masing-masing sebagai pemuda, apakah kita mau menerima kebiasaan tersebut, apakah kita mau menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Kita bisa lihat ya dalam lingkungan sekitar kita, contohnya saja di ibu kota atau kota-kota besar ya, di mana seperti yang saya tadi bilang, banyak polusi udara yang terjadi gitu loh. Entah dari pembakaran hutan atau dari asap-asap knalpot yang dari kendaraan pribadi, kemudian limbah pabrik, itu zat-zatnya akan naik ke udara dan mengakibatkan pencemaran udara yang mengurangi kadar oksigen dan seperti yang saya bilang tadi dia akan mengganggu pernafasan manusia seperti itu. Selain itu pula ada juga yang terjadi ya di ibu kota itu pencemaran air. Yang kita bisa tahu seperti kayak perubahan warna di airnya ya, dari fisiknya itu perubahan warna, terus baunya. Itu kalau udah bau dan udah kotor, itu udah pasti banget itu airnya tercemar. Itu bisa terjadi entah karena limbah pabrik atau dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah,
peran kita sebagai pemuda untuk menanggulangi hal-hal tersebut itu apa? Kita bisa ikut turut langsung teman-teman untuk mungkin langsung membersihkan sungai atau membersihkan got-gotnya di sekitar lingkungan. Kemudian kita bisa mengajak masyarakat sekitar atau tetangga-tetangga daerah rumah kita sendiri dulu deh, kita ajakin teman-teman atau tetangga-tetangga, Pak RT kita ajakin untuk ikut bersih-bersih untuk menanggulangi si kerusakan lingkungan ini, untuk pencemaran lingkungan ini. Nah, peran kita sebagai pemuda ini penting banget ya dalam hal-hal ini. Karena seperti yang saya bilang itu kita adalah sebagai pemuda yang menjadi penerus bangsa yang mempunyai potensial tinggi untuk menjaga lingkungan. Maka dari itu di sini kita bisa melakukan banyak pencegahan dari berbagai kegiatan. Kayak tadi seperti kegiatan bersih-bersih, atau kita bisa ikut penghijauan teman-teman, atau ikut sosialisasi tentang lingkungan. Kayak yang sekarang teman-teman mengikuti webinar ini udah keren banget loh. Udah mau mengetahui lebih dalam tentang peran kita sebagai pemuda dalam menjaga lingkungan kan. Kemudian teman-teman, kita juga jadi tahu timbal balik antara lingkungan dan alam dan kembali ke kita sebagai manusia, itu kita bisa tahu manfaatnya. Jadi dari kegiatan-kegiatan ini kita bisa sebagai pemuda kita bisa secara tidak langsung akan terbentuk karakter dan pemikiran dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seperti itu teman-teman, bisa di next Kak. Oke, upaya yang dilakukan. Di sini saya juga memasukkan upaya dari orang tua ya, apa yang seharusnya orang tua lakukan untuk kita sebagai anaknya. Yang pertama teman-teman, orang tua sebaiknya kayak mengajarkan kita sebagai pemuda sejak kita masih kecil sih, sejak di bangku sekolahan. Nah, kemudian menjadi kebiasaan dan juga kita bisa tahu bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sangat penting. Nah, yang kedua nih teman-teman, kita bisa menunjukkan betapa pentingnya lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya contohkan, ada orang yang tidak peduli tentang lingkungan dan dia tidak tahu bahwa jika orang lain yang melakukan misalnya buang sampah sembarangan, itu kalau tiap hari dilakukan sampah menumpuk, itu dampaknya ke kita juga. Jadi sebaiknya kita bukan sebaiknya, seharusnya ini sangat harus kita menunjukkan betapa pentingnya lingkungan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nih, bagi orang tua seharusnya mendidik dan membiasakan anaknya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat terhadap lingkungan. Contohnya mungkin orang tua bisa mengajak anaknya untuk menanam atau mengajarkan anaknya untuk buang sampah sembarangan, atau di rumah disiapkan tempat sampah yang dipisahkan antara organik dan anorganik seperti itu. Kemudian yang keempat nih, para pemuda bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti tadi, mengajak masyarakat untuk ikut gotong royong membersihkan kompleks atau membersihkan got-got, terus mengikuti penghijauan, sosialisasi seperti itu. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari pergaulan bebas yang akan meracuni pikiran generasi muda. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di awal tadi saya sudah membahas, mohon maaf, ada beberapa remaja yang kayak melakukan hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, tawuran. Padahal jika kita sebagai pemuda menjauhkan diri dari pergaulan bebas atau hal-hal yang negatif itu, kita akan bisa melakukan hal-hal yang lebih positif seperti mengikuti penghijauan, sosialisasi tentang lingkungan seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita sebagai remaja, pemuda, kaum milenial itu dapat juga ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan cara kreatif dan inovatif. Apa maksudnya nih? Contohnya ya, dari cara-cara kreatif ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu, nggak asing sama yang namanya 4R ya. 4R itu reduce,
reuse, recycle, sama replace. Di sini yang termasuk cara-cara kreatif itu masuk di recycle, daur ulang. Contohnya, banyak yang bisa kita daur ulang. Dari misalnya botol plastik, kita bisa ubah menjadi tempat pulpen seperti ini. Saya sudah pernah membuat. Ini jadi lebih simple dan lebih transparan karena warna-warni kan. Jadi enak gitu Kak dilihat. Jadi di sini saya menggunakan botol plastik yang saya gunakan karena saya tidak mau menambah sampah-sampah yang ada. Saya menggunakan botol plastik tersebut, kemudian saya potong dan atasnya bisa dijadiin tutup seperti ini. Jadi sangat banyak hal-hal kreatif yang bisa dilakukan ya teman-teman ya untuk mengurangi penumpukan sampah dan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nanti teman-teman bisa setelah ini mungkin bisa melakukan mencari ide atau melakukan hal-hal kreatif, cara-cara kreatif yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah di bumi kita. Nah, jadi jika teman-temannya upaya-upaya ini dilakukan atau diterapkan di setiap masyarakat, terkhususnya untuk kita sebagai pemuda, generasi muda, saya yakin banget pasti semua itu bisa terwujud. Maksudnya terwujud lingkungan kita ini bakal bersih, asri, kita bisa hidup dengan nyaman. Kemudian generasi kita, cucu kita juga bisa menikmati lingkungan kita juga yang bersih, asri itu. Kemudian saya mau pertegas di sini bahwa peranan pemuda ini adalah sebagai tongkat estafet ya teman-teman. Seperti yang kita tahu ya, kalau estafet kan oper-pengoper gitu kan. Ya, seperti itu juga seperti kehidupan manusia. Kita saat ini, pemuda saat ini, kita menjaga lingkungan. Kita akan mengoper estafet tersebut ke cucu-cucu kita nanti. Nanti cucu-cucu kita lagi yang menjaga lingkungan. Kemudian nanti cucu-cucu kita kalau udah tua, mengoper lagi ke cucu mereka. Jadi itu seperti penerus estafet kekayaan alam, terus perlindungan lingkungan, seperti itu. Jadi di sini kita sebagai pemuda harus tahu betul peran kita yang sangat penting untuk menjaga lingkungan, teman-teman. Seperti itu. Bisa di next, Kak. Oke, sekarang teman-teman, kita sebagai pemuda, kita harus mulai dari sekarang untuk melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan. Dan jangan, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri, terus kita menjaga orang-orang di sekitar kita, dan kita mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Let's save our environment. Thank you. Makasih. Sekian dari saya, Fadilah Dahlia. Semoga ya teman-teman pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan saya pengen teman-teman di sini menjadi pemuda-pemuda yang hebat, menjadi penerus bangsa yang hebat, terus juga mempertegas kita sebagai pemuda bahwa peran kita itu sangat penting dalam kehidupan sekarang dalam menjaga lingkungan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Dila. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kakak-kakak peserta webinar Segat Scott Seri 3 tahun 2020. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Jadi, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan menekan fitur raise hand. Lalu 3 orang terpilih, pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Dila sebagai narasumber. Jadi untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh banget untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di text box. Silakan.
Baik, terima kasih Kak Dharma. Di sini saya ingin bertanya sedikit. Baik, Kak Dila, halo. Nah, jadi misalnya contoh kecilnya aja untuk di sekolah, masih banyak siswa yang membuang sampah di laci sekolah, baru itu di belakang pintu sekolah. Nah, untuk efek jerahnya sendiri guru-guru juga belum bisa mengatasinya kan. Nah, untuk itu untuk contoh kecil, untuk contoh besar, contoh yang mungkin di luar lingkungan kita juga, contoh di Balikpapan nih, di daerah Kampung Baru, itu kan mungkin masih banyak yang membuang sampah di laut ya. Mungkin efek jerah dari pemerintah juga kurang. Nah, itu efek jerahnya mungkin untuk kita pemuda generasi selanjutnya kan gimana gitu, Kak. Ya, sekian dari saya, Kak. Baik, ini langsung dijawab atau ke pertanyaan selanjutnya dulu? Kak Dharma. Oh iya, jadi kita kumpulkan dulu jadi 3 pertanyaan. Nanti kalau misalnya udah terkumpul 3 pertanyaan, baru narasumber menjawab satu persatu dari 3 pertanyaan. Siapa tahu kan nyambung dan bisa terjawab langsung 2 soal sekaligus. Ya, baik. Silahkan. Lalu setelah Kanasita Rahman, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, saya mau nanya ya Kak ya, izin nanya. Mungkin, Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih Kak Dila atas penjabaran materinya. Saya mungkin lebih ke ingin bertanya mengenai pendapat Kak Dila sendiri. Dari perspektif Kak Dila nih sebagai duta lingkungan kan kita tahu bahwa nanti ada IKN baru tuh, yang saya waktu itu juga dengar-dengar menerapkan konsep kayak Green City lah ibaratnya kan. Nah, menurut Kak Dila sendiri, gimana itu akan terwujud sedemikian rupa sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan khususnya di IKN baru kita ini. Karena pastinya kan itu ngadain pembangunan besar-besaran, kemudian butuh rencana yang dalam jangka waktu panjang, dan sebagainya. Terima kasih, Kak Dila. Baik teman-teman, sudah ada 2 pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan yang pertama, butuh 1 pertanyaan lagi untuk bisa dijawab oleh narasumber kita. Baik, setelah Kak Diah Ayu Pramesti, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Kak Dila. Mungkin untuk pertanyaan ketiga dari moderator sih. Jadi untuk pertanyaan saya mungkin bisa dijawab dengan mudah. Kak Dila, apa resep-resep yang bisa pemuda laksanakan biar bisa mengajak pemuda yang lain dan bisa mengajak keluarga untuk bisa menjaga pelestarian lingkungan. Karena kan biasanya kalau kita sendiri yang bergerak, namun teman dan orang terdekat kita tidak bergerak, rasanya kurang afdol aja gitu. Jadi kira-kira untuk resep-resep yang bisa dilaksanakan kepada pemuda dalam mengajak orang terdekat maupun orang yang ada di sekitar kita, apa aja ya kira-kira? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya keren-keren ya dari teman-teman di sini. Saya senang banget nih dapat pertanyaan kayak gini. Oke, dari yang pertama ya, efek jerah apa yang harus didapatkan dari orang-orang yang buang sampah, yang dari hal kecil nih, dari yang buang di laci, kemudian yang besar di Kampung Baru tadi si Kanashita ngomong, efek jerahnya apa? Padahal pemerintah sudah turun tangan, tapi si orang-orang ini tetap tidak jerah.
menurut saya ini balik lagi ke diri mereka masing-masing ya teman-teman. Kayak kayaknya mereka tuh tunggu dampaknya dulu terjadi, terus mereka sadar. Padahal sebaiknya mereka tuh udah mulai sadar bahwa lingkungan ini harus dijaga, lingkungan ini tidak boleh dirusak, lingkungan ini harus dilestarikan. Nah, kalau menurut saya, ini mungkin kalau yang di Kampung Baru itu mungkin bisa dari Pak RT atau komunitas-komunitas di sana yang melakukan sosialisasi, kemudian mengajak untuk ayo loh, ini loh pentingnya menjaga lingkungan, ayo loh, ini loh dampaknya kalau kita nggak menjaga lingkungan. Nah, atau si pihak daerah tersebut, pemimpinnya atau entah siapa bisa memberlakukan peraturan gitu. Misalnya, contoh nih, misalnya kalau buang sampah sembarangan harus denda, atau kalau buang sampah sembarangan nanti mukanya dimasukin di koran, seperti walaupun konyol, tapi itu bisa memberikan efek jera gitu bagi si pembuang sampah sembarangan ini. Nah, jadi dari situ sih sebenarnya efek jera itu kalau orang yang memang bebal itu nggak bakal ngaruh. Tapi ini balik lagi ke diri masing-masing. Kita harus terus mengingatkan, jangan capek-capek mengingatkan. Kita sebagai orang yang peduli lingkungan harus terus mengingatkan sampai si orang ini mungkin kesal, sampai dia marah atau apapun itu, tetap kita ingatkan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak Nasyita. Oke, baik. Yang kedua nih. Iya, sama-sama. Kemudian nih, yang kedua, Green City untuk IKN ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda? Baik, seperti yang tadi dibilang oleh Kak Ayu ya, itu kan panjang ya prosesnya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita mulai dari diri kita, balik lagi ke diri kita. Kita mulai menjaga lingkungan kita. Apapun yang terjadi nanti, yang diakibatkan oleh pembangunan Green City ini, jika kita semua seluruh pemuda, seluruh masyarakat di calon ibu kota negara ini ikut bersatu, ikut andil dalam menjaga lingkungan, pasti permasalahan lingkungan yang bakal terjadi itu bakal berkurang ya, maksudnya bakal berkurang akan terjadinya seperti itu. Jadi potensi untuk kerusakan lingkungan itu akan berkurang karena kita semua ikut andil dalam menjaga lingkungan. Entah dari mana, entah dari sosialisasi tersebut untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita sekarang menjadi ibu kota negara, kita akan mempunyai Green City. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga lingkungan. Kemudian dilakukan banyak penghijauan juga ya. Mungkin beberapa komunitas bisa melakukan penghijauan, mengurus izin sana-sini untuk ikut andil dalam terjadinya Green City ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai pemuda harus ikut andil, kita sebagai masyarakat harus peduli akan lingkungan, dan jika kita semua melakukan hal itu dengan baik, dan kita tahu bahwa lingkungan itu penting, nanti itu akan terjadi sendiri si Green City ini yang akan bersih, indah, nyaman, hijau, itu bakal terjadi sendiri kalau kita semua ikut andil. Tuh. Kemudian, semoga terjawab ya Kak Diah Ayu ya. Kemudian nih, yang ketiga dari kakak moderator, terima kasih. Resep agar bisa mengajak keluarga atau orang-orang terdekat untuk mengupayakan menjaga lingkungan ya tadi ya. Oke, ini menurut saya itu misalnya kita dalam suatu keluarga, kita bisa mengajak ibu kita dulu, kita ajak, ayo mah kita menjaga lingkungan, nanti udah ikut, nanti ajakin ayah, udah 2 orang nih dalam keluarga kita, nanti misalnya dalam suatu keluarga nih ada 5 orang, kita udah mengajak ayah, ibu, misalnya adik juga mau. Nah, kita udah satunya ini udah peduli lingkungan. Nah, ada 1 orang yang bebal banget, nggak pengen dengar bahwa
apa sih, dia nggak peduli bahwa apa sih pentingnya lingkungan, apa sih, ngapain sih kita ikut-ikut sosialisasi seperti itu. Nanti kalau misalnya dalam suatu keluarga ini si 4 orang ini sudah melakukan pelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, nanti si 1 orang ini akan malu sendiri bahwa, dan dia bakal sadar sendiri sih, dia bakal berpikir bahwa oh iya, keluarga aku udah menjaga lingkungan, kok aku sendiri yang enggak. Jadi gitu sih, mulai meyakinkan dari orang yang paling terdekat seperti ibu, ayah, adik, itu nanti si kakak ini akan sadar sendiri seperti itu. Nah, itu kalau dari keluarga ya. Kalau dari teman-teman nih, pasti kalau misalnya teman-teman ada yang kayak yang bener-bener dekat, sahabatan banget tuh misalnya 4 orang ya, itu sama aja sih yang kayak keluarga tadi. Misalnya sahabatan 4 orang, yang peduli lingkungan ini yang 1 orang ini, dan yang si 1 orang ini mulai dari sahabat satu, kemudian menjelaskan, meyakinkan benar-benar sampai si 1 orang ini berubah, mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, kebiasaan untuk menggunakan botol plastik, meyakinkan betul bahwa kita harus menjaga lingkungan. Nanti si sahabat ini akan menginfluence sahabat satunya, nanti sahabat satunya akan menginfluence sahabat berikutnya. Tapi nanti kalau di antara 1 orang tersebut, di antara 4 orang ini ada yang tidak peduli sama lingkungan, dan dia melihat kita si 3 sahabat ini menjaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, kemudian ikut sosialisasi, nanti yang si 1 ini bakal sadar sendiri. Saya yakin yang 1 ini bakal malu sendiri bahwa yang lain sudah bersikap seperti ini, sudah membuang sampah pada tempatnya. Kenapa saya masih kayak gini? Kenapa saya masih buang sampah sembarangan? Kenapa saya masih menggunakan botol plastik? Seperti itu, nanti bakal sadar sendiri sih. Dan misalnya bayangin aja kalau misalnya ada sahabat nih, persahabatan, ada 4 orang, nah 3 orang ini membawa tumbler, tapi 1 sendiri nggak bawa tumbler, pasti dia bakal mikir sendiri, aduh aku nggak bawa tumbler sendiri gitu. Jadi menurut saya ya Kak Dharma ya, resep agar bisa mengajak orang terdekat itu untuk menjaga lingkungan ya itu tadi, meyakinkan dengan betul-betul sampai dia benar-benar berubah. Nggak apa-apa seorang tersebut melawan terus bahwa dia bilang nggak mau. Kita juga terus melawan bahwa kita harus meyakinkan dia sampai orang tersebut benar-benar berubah. Seperti itu Kak Dharma. Semoga terjawab ya Kak. Baik, untuk narasumber dalam menjawab pertanyaan sangat keren sekali, dan kita mengakui bahwa itu jawaban yang luar biasa sekali. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab yang kedua, mungkin kita bisa bersapa dulu Kak dari tamu dari Malaysia. Ya, atas nama Kak Aizuddin, bisa say hello dulu Kak. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Ya Kak, ini Kak Dharma Iksan dari Balikpapan. Iya benar Kak. Ya. Bagus sekali dapat bersama dengan kalian dalam webinar pada kali ini. Sorry, maaf sikit atas kelewatan bersama dalam webinar ni. Tidak mengapa, tak apa. Teruskan saja. Saya hanya mahu mendengar apa yang kamu semua share, apa yang kamu semua kongsi pasal dalam pergerakan pramuka ni. Oke Kak, terima kasih banyak. Dan oh iya Kak, apa kabar ya? Alhamdulillah baik saja di sini. Jadi kalian ini semua adalah apa di pramuka dipanggil pembina kah? Penegak atau apa? Ya, kalau saya sebagai golongan pramuka Kak, penegak. Benar. Penegak. Iya. Benar. Assalamualaikum Kak Aizuddin. Bagaimana kabarnya Kak Aizuddin?
Alhamdulillah berjumpa Alhamdulillah. lagi kita Kak Izudin. Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Ini luar biasa Kak, ini narasumbernya, pembicaranya juga masih muda, pemuda-pemuda kita ini. Ada Kak Fadilah. Iya. Ya. Terima kasih ya Kak, sudah bergabung bersama kami di sini. Saya senang sekali, saya mewakili nih pembina-pembina di Balikpapan, khususnya SMP Negeri 3. Mengucapkan terima kasih Kak Izudin dapat berjumpa lagi dengan kita di sini. Semoga selalu sehat-sehat Kak ya di sana Kak ya. Ya, insyaallah. Nanti bisa kita bersama dalam webinar seterusnya lagi. Boleh berkongsi. Insyaallah. Baik, setelah menyapa dari Malaysia, lalu kita buka lagi sesi pertanyaan yang kedua untuk 3 pertanyaan lagi. Apa ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian? Lalu dijawab oleh Kak Fadilah Afdalia. Cek. Baik, untuk ketua panitia webinar, boleh untuk bertanya, lalu untuk dikumpulkan lagi untuk ditanya, untuk dijawab oleh Kak Fadilah Afdalia. Oh ya, baik, terima kasih Kak Dharma. Ya, halo Kak Fadilah. Ya, mau halo. bertanya sih. Sekarang terobosan apa sih dan inovasi apa sih yang ingin kakak laksanakan di tahun ini atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya? Mungkin bisa di-share ke teman-teman apa yang ingin kakak lakukan kan? Mungkin sharing selama pandemi ini kakak ada lakukan bakti lingkungan seperti apa bersama teman-teman siapa, kolaborasi dengan siapa, mungkin bisa share. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini dijawab dulu untuk Fadilah, lalu sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan Kak Dira. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kakak Ketua. Terobosan atau inovasi apa yang ingin saya lakukan ke depannya? Jadi saya udah lama sih ini, udah sempat mikir bahwa saya ingin sekali membuat suatu komunitas yang isinya adalah orang-orang yang seperti saya, yang mencintai lingkungan, yang ingin melakukan pelestarian lingkungan, yang juga ingin mengurangi sampah lingkungan. Saya ingin banget membuat suatu komunitas yang diisi orang-orang tersebut. Saya yakin sih itu kalau dari awal-awal yang bakal join komunitas ini mungkin akan sedikit, entah 5 orang atau 10 orang dulu. Tapi saya yakin kalau saya, teman-teman dalam komunitas ini serius dan konsisten akan tujuan kita, itu pasti bakal besar dan banyak orang yang pengen masuk juga. Tapi untuk saat ini ya teman-teman, dan yang tadi pertanyaan selanjutnya, apakah selama pandemi ini saya ada melakukan aksi-aksi bakti lingkungan? Karena seperti yang kita tahu, karena COVID-19 ini kita harus social distancing kan. Jadi
selama pandemi ini saya belum ada sih yang melakukan kayak bakti lingkungan yang langsung bersama komunitas-komunitas lain mungkin mengambil sampah, tapi saya mengikuti sosialisasi yang tersedia tentang lingkungan. Seperti waktu itu Forum Duta Lingkungan ada melaksanakan webinar bersama Putri Duta Lingkungan tahun 2017 kalau nggak salah, itu saya ikut andil. Kemudian ada webinar-webinar dari seluruh Indonesia yang tentang lingkungan, saya juga mengikutinya. Jadi mengikuti webinar-webinar ya selama pandemi ini, walaupun secara social distancing dan tidak langsung maksudnya secara fisik mengambil sampah seperti itu bersama komunitas lain, tetapi mengikuti sosialisasi seperti ini juga termasuk kegiatan lingkungan ya, kita bisa bilang seperti itu. Jadi seperti itu Kak jawaban saya. Baik, terima kasih. Sangat memotivasi sekali. Semoga apa yang ingin Kakak capai bisa terlaksana di tahun-tahun selanjutnya atau mungkin dalam waktu dekat ini. Ya, amin. Ya, amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Yowan. Lalu selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi? Izin Kak bertanya, menurut Kakak, apa hubungan antara lingkungan dengan kesehatan? Ya mungkin itu aja. Gak usah ketawa kamu. Oke, ini bisa saya jawab langsung Kak Dharma? Oh iya Kak, boleh banget untuk jawab langsung sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, bagus banget ya pertanyaannya ya. Menurut saya lingkungan dan kesehatan itu hubungannya apa? Saya senang nih, berarti tadi si kakaknya tadi merhatiin bahwa saya ada menyangkut tentang kesehatan di penjelasan saya tadi, di pemaparan materi saya tadi. Jadi hubungan lingkungan dan kesehatan itu ya, kita bisa langsung berpikir, kita bisa langsung bayangkan kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang bersih, lingkungan yang bebas dari sampah-sampah, itu kita bakal dampaknya kita juga bakal hidup sehat karena kita terhindar dari bakteri-bakteri yang ada. Seperti yang tadi di pemaparan materi saya udah bilang bahwa penumpukan sampah itu bakal membawa banyak bakteri pada manusia ya. Sedangkan yang benda bersih aja itu yang kelihatan bersih mungkin masih mengandung bakteri. Apalagi penumpukan sampah-sampah yang udah kotor banget, yang dikelilingi lalat-lalat, itu pasti membawa bakteri, membawa penyakit bagi manusia. Jadi hubungannya sangat penting. Jika kita menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, balik lagi kepada kesehatan kita. Kita bakal sehat, kita bakal hidup bersih juga, dan ya kita akan hidup nyaman seperti itu. Semoga terjawab ya. Jadi hubungannya sangat penting. Baik, terima kasih untuk jawaban dari banyaknya pertanyaan. Saya rasa untuk jawaban tersebut menjawab dari banyaknya pertanyaan tersebut dan terima kasih banyak untuk itu. Jadi, menurut saya kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Kadilah adalah peran pemuda sangat penting untuk andil dalam menjaga pelestarian lingkungan. Karena apabila pemuda mengajak teman-temannya untuk menjaga lingkungan, maka lingkungan tersebut akan menjadi lestari. Namun, lalu kalau pemuda tersebut mengajak lebih banyak orang lagi, maka lingkungan yang akan lestari maka akan lebih besar lagi. Begitu. Terima kasih banyak untuk Kak Adila.
Mungkin Kak Dila bisa memberikan sepatah dua patah kata guna menyemangati dan memotivasi kakak-kakak sekalian agar semakin cinta dan dapat melestarikan lingkungan walau di tengah pandemi seperti ini. Baik, terima kasih moderator. Pesan saya singkat sih. Menurut saya kita ayo, walaupun kita lagi social distancing, kita ikuti webinar-webinar atau mulai dari lingkungan terdekat teman-teman, di lingkungan rumah nih. Kalau ada yang buang sampah sembarangan kita tegur, kemudian jangan juga diri kita menegur orang lain, tapi diri kita sendiri juga membuang sampah sembarangan ya. Kita juga harus melakukan kegiatan tersebut, kita harus melakukan kegiatan yang baik juga, membuang sampah pada tempatnya. Jadi mulai dari lingkungan terdekat, kemudian stay safe, stay healthy, and then stay happy and think positive as always, because being negative won't get anything done. And then kalian semua keren di sini teman-teman yang udah ikut, yang udah memperhatikan tadi, kalian semua keren. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu menjadi pemuda penerus bangsa yang ikut andil menjaga lingkungan. Mulai dari sekarang dan mulai dari diri kita sendiri, kemudian mengajak teman-teman yang lain. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian, Kak. Baik, terima kasih untuk sepatah dua patah katanya yang diberikan. Semoga memberikan semangat dan juga motivasi kepada kakak-kakak peserta yang lain. Baik, mungkin untuk Kak Abdul Rahmat SPD bisa memberikan sepatah dua patah kata kepada peserta webinar yang hadir hari ini. Kepada Kak Abdul Rahmat, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Dharma Iksan Mahendra atas kesempatannya. Alhamdulillah, luar biasa tadi materi yang disampaikan oleh Kak Fadilah. Terima kasih banyak Kak Fadilah, luar biasa, saya sangat senang sekali. Banyak sekali anak-anak muda yang punya banyak concern, terutama di lingkungan, ya. Memang yang jadi tujuan kami dari Gus Depan ini adalah dari kami tim-tim pembina, memang kami mencari narasumber itu para anak muda yang punya concern, yang punya keseriusan di bidangnya masing-masing. Ada dari bidang penanggulangan bagaimana bahaya narkoba, kemudian ada dari lingkungan, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di webinar seri keempat. Nah, insya Allah karena program kita ini sampai 4 seri, Kak. Ini soal seri yang ketiga. Insya Allah seri keempat dinantikan saja ya. Insya Allah temanya adalah tentang bagaimana literasi, juga tetap menyinggung pemuda-pemuda. Karena di Pramuka kan kami pembina, khususnya di Segaskot ini ada golongan penggalang usia 11 sampai 15, kemudian golongan penegak usia 16 sampai 20 tahun, dan pandega 21 sampai dengan 25 tahun. Jadi kami concern mengajak memang kepada adik-adik untuk selalu punya banyak kegiatan yang positif, karena kan kita lihat sendiri ya perkembangan zaman ini ya positif dan negatifnya berbarengan gitu kan. Ada hal positifnya tapi juga hal yang negatif juga tidak kalah besarnya. Makanya dari kami miris sih kita melihat pembina banyak anak-anak muda di luar sana yang masih kehidupannya ya dalam tanda kutip lah banyak yang tidak baiknya, atau hanya di rumah tapi dihabiskan dengan bermain game. Game tidak salah, bermain game tidak salah, tapi yang penting adalah kita bisa mengatur waktu. Nah, di Segaskot ini memang kita punya wadah bagaimana anak-anak muda kita lebih punya kegiatan yang positif, lebih bisa mengarahkan. Semoga anak-anak muda ini punya banyak pengalaman sehingga nanti kelak sudah besar, sudah dewasa. Kita tidak tahu nanti di sini ternyata nanti ada calon-calon pemimpin besar. Mungkin nanti di sini ada wali kota Balikpapan nanti. Mungkin Kak Dharma nanti kan bisa jadi wali kota, nanti jadi gubernur, nah, bahkan nanti bisa jadi presiden, kita tidak tahu. Nah, inilah pertemuan kita hari ini sebagai salah satu jalan atau salah satu cara lah kita bagaimana untuk bisa membuat adik-adik punya kegiatan yang positif. Sekali lagi Kak Fadilah, terima kasih, anak muda yang hebat. Kemudian kepada Kak Aizuddin, terima kasih banyak Kak.
atas kehadirannya luar biasa. Saya sangat senang sekali bisa bersua, bisa bertemu walaupun tidak bisa tatap muka. Ya harapannya kita nanti setelah pandemi ini insya Allah lah kita bagaimana bisa mengatur ada waktu, ada rezeki, kita bisa bertemu. Ya, salam dari tim-tim pembina Kak Izzuddin, salam dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kak Hajah Eni Wahyuni MPD. Kebetulan beliau sedang ada kegiatan hari ini bersamaan dengan webinar kita. Terima kasih buat pemuda-pemuda hebat, peserta-peserta hebat dari luar Balikpapan. Saya lihat tadi ada dari Malang, ada dari NTT. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di webinar Sega Scout seri keempat. Semoga selalu dalam keadaan sehat, kita bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu saja Kak Dharma, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili Kepala SMP Negeri 3 Balikpapan, Ibu Hajah Eni Wahyuni, MPD mewakili segenap tim pembina, Ketua Gudep Putra dan Putri yang juga berhalangan hadir. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fadilah atas kesempatannya, atas waktunya dan pengalaman-pengalaman yang telah di-sharing kepada kami. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Dharma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abdul Rahmat SPD telah memberikan sepatah dua patah kata. Baik, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Diharapkan untuk seluruh peserta bisa merapikan pakaian. Jika ada yang kurang sedap dipandang dan jangan lupa tersenyum. Oh iya, untuk kakak-kakak yang lain bisa untuk membuka kameranya agar bisa foto bersama. Biar kayak acara-acara beneran. Kok mati? Iya. Udah ya? Langsung aja. Baik, untuk kakak-kakak. 1, 2, 3. Baik, informasi link absen diisi setelah kegiatan webinar selesai. Jadi untuk kakak-kakak peserta, mohon untuk mengisi nama dan email dengan benar, karena sistem kita jika telah mengirim form absen, maka beberapa detik sertifikat akan langsung terkirim. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Dharma Iksan Mahendra Menardi selaku pembawa acara mewakili Panitia Webinar Sega Scout Seri 3 meminta maaf apabila ada kesalahan teknis yang tidak diinginkan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Nantikan webinar Sega Scout selanjutnya. Sampai jumpa. Permisi kakak-kakak, saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Mari selamatkan bumi bersama kita. Baik, untuk link absen ada di text box dan bisa untuk diisi nama dan emailnya secara benar.
Oh iya Kak Dila, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Dila. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mari selamatkan bumi bersama kita. Selamat Hari Bumi 2018. Ini artiku, Segaskot Jaya. Karena setiap Pramuka adalah kantor berita. Satukan suaramu dan bawa pramuka bersamamu. Tak hentinya membuat mencari demi untuk meraih prestasi. Tekad satukan suaramu dan bawa pramuka bersamamu. Tak hentinya membuat mencari demi untuk meraih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hijau.